Pertama-tama, namo saya Adi Budaya, namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karma dan kelahiran kembali, yang dimana saya mengambil materi dari almarhum Cornelis Warwar dan Biku Utamo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leonie Octavia, NPM 2351041, kelas 1 BUME. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dan dosen pengampu agama Buddha saya, Bapak Nardi. Karma. Menurut Biku Utamo Mahathera, karma artinya niat yang dimana tidak selalu jelek ketika kita melakukan sesuatu dengan niat tertentu. Karma merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat tertentu dan disebut karma. Maka nanti timbullah dua macam karma, yaitu karma perbuatan baik dan karma perbuatan buruk, yang bisa disebut juga kusala kama dan akusala kama. Karma menurut almarhum Cornelis Warwar. Karma berasal dari kata kar yang artinya perbuatan. Namun, di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena itu action saja, tapi perbuatan itu harus disertai dengan niat atau kehendak untuk melakukannya. Sedangkan ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat. Makanya, atau oleh karena itu tidak bisa itu dikatakan sebagai karma karena tidak adanya niat dalam perbuatan tersebut. Jenis-jenis karma. Yang pertama, Garuka Kama. Garuka Kama itu adalah karma yang paling buruk, yang lebih dulu berubah bagi orang awam dibandingkan karma-karma buruk yang lainnya. Yang kedua ada Asanya Kama. Asanya Kama yaitu perbuatan yang dilakukan menjelang kematian, yang kekuatannya itu paling kuat di antara kama yang lain. Yang ketiga, Bahula Kama. Bahula Kama atau kama kebiasaan, perbuatan baik atau buruk yang merupakan kebiasaan dari seseorang karena sering dilakukan semasa hidup atau yang rutin dilakukan semasa ia hidup. Yang selanjutnya, Katata Kama. Katata Kama ini merupakan kama yang dilakukan sepintas, lalu mengontrol diri dengan melakukan meditasi atau menentukan hal-hal yang positif atau hal-hal positif yang dapat kita lakukan gitu. Jenis manusia berdasarkan perbuatan. Yang pertama, gelap menuju terang. Merupakan perbuatan yang tidak baik pada kehidupan masa lampaunya, yang berakhir sebagai orang yang miskin karena ia tidak suka berdana. Di kehidupan lampaunya, contohnya yang lain adalah memiliki wajah yang tidak enak dipandang, karena pada kehidupan lampau ia selalu diliputi oleh rasa benci. Yang kedua, gelap menuju terang. Pada kehidupan lampau, ia memiliki karma yang buruk, tetapi karena ia menuju terang, ia tidak menyerah untuk melakukan suatu kebajikan atau kebaikan. Yang ketiga, terang menuju gelap. Pada kehidupan itu, ia diliputi dengan kemudahan, kondisi yang baik, akan tetapi pada kehidupan ini ia memiliki karma yang buruk. Banyak melakukan kejahatan yang ia lakukan. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu terang menuju terang. Pada kehidupan itu, ia terlahir di keluarga yang berkecukupan, kaya, harmonis, karena di kehidupan masa lampaunya ia suka berdana dan selalu berbaik kepada orang. Oleh karena itu juga ia memperoleh karma yang cukup baik sehingga ia berada di kehidupan terang menuju terang. Selanjutnya adalah kelahiran kembali. Setelah seseorang meninggal, ia akan ditempatkan di surga yang abadi atau neraka, yang tergantung lagi pada perbuatan atau karma yang ia perolehnya selama ia hidup. Ada juga yang namanya punarbawa, yaitu proses kelahiran kembali, yang dimana proses ini merupakan hasil atau akibat dari karmanya sendiri pada kehidupan pada masa lampaunya. Jadi, kelahiran kembali dan punarbawa itu sebenarnya sama, tapi balik lagi itu hanya perbedaan bahasa. Sekian penjelasan dari saya mengenai kama dan punarbawa atau kelahiran kembali.
Jika terdapat kesalahan kata atau yang lainnya, saya mohon maaf. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.